Kamu jomblo, baru saja ditolak sama cewek, galau, ketemu cewek cantik di pinggir jalan. Ceweknya mau tidur denganmu, asalkan dia boleh ikut tinggal di rumahmu. Apa yang kamu lakukan? Langsung menolaknya? Ataukah kamu langsung mengambil kesempatan ini dan segera membawa cewek itu ke rumahmu? Aloha, salam kenal semuanya dan selamat datang di channel Libur Panjang ini. Kali ini saya akan mereview sebuah anime yang belakangan ini menjadi pembicaraan, berjudul Hige wo Soru Soshite Yoshikouse wo Hiro, atau secara sederhana disingkat Hige Hiro. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah setelah cinta ditolak, saya bercukur dan kupungut seorang siswi SMA. Sebuah judul yang sangat panjang dan menarik, bukan? Jadi anime Hige Hiro ini awalnya diadaptasi dari novel ringan berjudul sama yang terbit pada Februari 2018 dan saat ini sudah berjumlah 4 volume. Kemudian diadaptasi lagi menjadi sebuah komik pada November 2018 dan juga saat ini sudah berjumlah 4 volume. Hingga akhirnya dibuatkanlah juga adaptasi animenya yang dirilis di awal April ini. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin menonton anime ini secara legal dan gratis, bisa mengunjungi channel Muse Indonesia di YouTube ya. Oke, kita akan sedikit membahas alur cerita untuk episode pertama dari anime ini. Cerita anime Hige Hiro ini bermula dari seorang pria berusia 26 tahun bernama Yoshida yang kesehariannya adalah seorang programmer di perusahaan IT. Pada suatu malam, dia mengajak makan malam bosnya yang seorang wanita cantik berusia 28 tahun bernama Goto. Rencananya, Yoshida pada makan malam itu akan mengungkapkan perasaan sukanya ke Goto untuk kemudian menjadi pacarnya, karena sudah lama Yoshida suka dengan Goto. Tapi alangkah terkejutnya Yoshida ketika Goto mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah punya pacar dan sengaja menyembunyikan fakta ini dari teman-teman di kantor mereka. Bahkan Goto sudah pacaran sejak 5 tahun lalu. Merasa kecewa dan marah, Yoshida kemudian mengajak teman sekantornya yang bernama Hashimoto untuk minum-minum sekaligus untuk curhat. Di perjalanan pulang ke kosan dengan kondisi yang agak mabuk, Yoshida melihat seorang gadis berpakaian SMA yang sedang duduk sendirian di pinggir jalan. Yoshida kemudian menegur gadis itu dan menyuruhnya untuk pulang. Namun gadis itu beralasan dia tidak bisa pulang karena kereta terakhir sudah lewat dan dia juga tidak punya uang. Yang membuat Yoshida kaget adalah karena gadis itu meminta agar dia dapat menginap di tempat Yoshida dan sebagai imbalannya Yoshida bisa tidur dengan gadis itu. Wow. Yoshida akhirnya mau membawa gadis SMA itu ke kosannya, namun tidak mau tidur dengan gadis itu karena dia hanya menganggap gadis itu hanyalah seorang bocah. Setiba di kosan Yoshida, gadis itu sekali lagi mengajak Yoshida untuk tidur dengannya. Sebagai imbalan dia diberi tempat menginap. Namun Yoshida tetap menolaknya dan hanya menyuruh untuk dibuatkan sop miso, dan dia pun kemudian tertidur. Keesokan paginya, Yoshida yang baru bangun kaget dengan kehadiran gadis SMA itu di kosannya. Namun gadis itu yang mengingatkan kembali bahwa Yoshida lah yang sudah mengizinkan dia menginap. Dan sesuai permintaan Yoshida, dia juga telah membuat sop miso. Ternyata gadis itu sudah mengetahui kalau tadi malam Yoshida habis ditolak oleh Goto. Itu karena dia mendengar Yoshida mengigau sambil tidur. Karena gadis itu merasa kalau Yoshida pasti sedih telah ditolak oleh Goto, maka gadis itu pun lagi-lagi menggoda Yoshida dan ingin menghibur dengan menawarkan tubuhnya sambil memperlihatkan sedikit dadanya. Tapi lagi-lagi Yoshida menolaknya karena menganggap gadis itu hanyalah bocah dan lebih menyukai Goto yang dewasa dengan dada yang lebih besar. Walaupun sebenarnya Yoshida juga mengakui kalau dada gadis SMA ini memang lumayan besar untuk seumurannya. BTW, gadis itu bilang kalau ukuran dadanya ini F loh. Gadis itu kemudian menganggap Yoshida orang yang aneh karena sebelumnya selama ini semua orang yang gadis itu jumpai pasti meminta imbalan jika dia mau menginap. Yoshida yang menganggap kalau gadis itu bodoh jika berpikiran seperti itu, kemudian menanyakan namanya dan ingin melihat kartu pelajarnya. Disinilah gadis itu mengatakan kalau namanya adalah Sayu dan berasal dari Hokkaido. Sayu ternyata sudah minggat dari rumahnya sejak 6 bulan yang lalu. Mendengar itu, Yoshida menganggap bahwa Sayu sudah tidak punya tujuan hidup.
Yoshida menganggap bahwa keputusan Sayu sudah salah kalau dia hanya perlu merayu laki-laki lain untuk mencari tempat tinggal lagi. Padahal untuk gadis seusianya seharusnya Sayu bisa menikmati masa mudanya, jatuh cinta, dan hidup normal. Khawatir bahwa kehidupan Sayu akan lebih suram, Yoshida akhirnya menawarkan Sayu untuk tinggal bersamanya dengan syarat dia harus melakukan pekerjaan rumah. Sayu bisa pulang kapan saja jika dia sudah bosan tinggal di situ. Tujuan utama Yoshida saat ini hanyalah bagaimana cara menghilangkan pola pikir yang salah dan sifat manja dari Sayu. Syarat lainnya adalah Sayu tidak boleh menggoda Yoshida lagi, atau dia akan diusir dari situ. Akhirnya dimulailah kehidupan bersama antara Yoshida dengan Sayu. Yoshida bahkan membelikan baju baru dan kasur baru untuk Sayu. Di kantor, Hashimoto berkata ke Yoshida bahwa timbul gosip baru kalau Yoshida sudah punya pacar. Hal itu dikarenakan penampilan Yoshida sekarang terlihat lebih rapi dan selalu pulang kerja tepat waktu. Walaupun Hashimoto ini sudah tahu cerita sebenarnya antara Yoshida dan Sayu, tapi dia tetap beranggapan kalau Sayu ini seharusnya kembali ke rumahnya dan memperingatkan Yoshida agar jangan terbawa perasaan dengan Sayu. Oke, jadi begitulah alur cerita singkat untuk anime Higehiro episode pertama ini. Saya suka dari anime ini adalah dari sisi pewarnaan atau coloring dari suatu karakter. Contohnya untuk Sayu, jika dilihat secara detail di bagian rambut, pewarnaannya itu sangat bagus karena ada kesan gradasi warna dari warna gelap ke warna yang lebih lembut. Bukan hanya sekadar warna kontras yang biasa ada pada rambut di karakter anime lain. Style warna matanya juga bagus. Itu bisa dilihat di daerah mata, di mana juga terdapat gradasi warna dari kuning terang ke warna kuning yang lebih gelap. Jadi kesannya itu kayak lukisan cat air. Yang menarik juga adalah bahwa selalu ada rona merah samar-samar yang terlihat di bawah mata Sayu. Rona merah ini menimbulkan kesan yang manis ke wajah karakternya. Untuk desain rambut, saya rasa sangat bagus karena untuk helai-helai rambutnya pun digambarkan dengan sangat detail. Jika dilihat warna rambut dari semua karakter yang muncul di episode pertama ini, warna rambutnya itu terlihat realistis karena didominasi warna hitam atau coklat, seperti yang dilihat dari warna rambut Yoshida, Sayu, Goto, maupun Hashimoto. Tidak ada warna rambut beraneka warna seperti genre anime lain yang biasanya terdapat rambut yang berwarna biru, merah, atau hijau. Untuk desain karakter Yoshida juga sangat cocok, yang menggambarkan pria kantoran berumur 26 tahun yang tinggal sendirian di kosannya. Yoshida ini mungkin menjadi karakter yang belum tentu semua pria bisa seperti dia. Ya, dia berbaik hati memelihara gadis SMA di kamarnya, menanggung biaya hidupnya, dan sanggup menahan godaan seorang Sayu yang sangat imut. Sungguh seorang yang gentleman dan yang sangat kuat imannya. Untuk karakter Goto sendiri menurut saya juga sangat sempurna ya. Tipikal bos yang cantik, seksi, dan baik hati karena menerima tawaran makan malam dari Yoshida. Ya, walaupun akhirnya cinta Yoshida ditolak, tapi mending gitu sih daripada Yoshida terus mengejar Goto yang sudah punya pacar. Menurut saya, cerita yang ditawarkan oleh anime ini sangat menarik. Anime ini bergenre slice of life dan merupakan salah satu genre anime favorit saya karena ceritanya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan karena saya tidak membaca novel atau komiknya, maka saya merasa penasaran dengan cerita selanjutnya. Tentunya akan sangat menarik melihat interaksi antara Yoshida yang seorang karyawan biasa dan Sayu yang seorang gadis SMA yang kabur dari rumah, dan patut diikuti bagaimana pengembangan karakter masing-masing di setiap episode. Kita juga belum banyak mengetahui background story dari Sayu dan alasan sebenarnya dia kabur dari rumah. Ya, untuk episode awal ini ceritanya masih lumayan ringan dan belum menimbulkan konflik yang berarti, tapi sudah sangat bagus sebagai dasar cerita untuk episode berikutnya. Oke, lanjut. Yang menjadi pertanyaan menarik adalah bagaimana sebenarnya perasaan Yoshida ke Sayu. Apakah Sayu memang bukan selera Yoshida, ataukah dia hanya menutupi perasaan sukanya dan menjadikan Sayu hanya sebagai pelarian dia dari Goto? Menurut saya sih awalnya Yoshida mungkin tidak mempunyai perasaan apa-apa ke Sayu dan hanya simpati ke dia. Tapi kalau dilihat tipikal Goto dan Sayu ini, saya lihat agak mirip-mirip ya. Goto dan Sayu ini sama-sama cantik dan imut. Warna rambutnya pun mirip. Bahkan keduanya juga memiliki aset yang sama-sama besar. Apakah iman Yoshida sempat goyah ketika digoda oleh Sayu? Karena Yoshida sempat tersipu malu ketika Sayu membuka kancing bajunya.
Oke, itu cuma analisa saya aja ya. Mungkin aja Yoshida melihat sosok Goto ada di Sayu, dan Sayu ini juga muncul bertepatan dengan Yoshida yang lagi galau-galaunya ditolak oleh Goto. Oke, sekian dulu pembahasan saya tentang anime Higehiro episode pertama ini. Nantikan pembahasan saya untuk episode berikutnya. Jika menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like, share ke teman-teman kalian, dan juga komen. Bye.